Nah, ada banyak orang yang maunya semuanya serba supranatural, saudara. Oh, aku mau jadi seperti Daud, mengalahkan Goliat cuma dengan alih-alih, saudara. Lalu dia nggak mau belajar. Semuanya maunya supranatural. Buat saya, kalau orang mau semuanya serba supranatural, itu nggak menunjukkan dia rohani. Itu cuma menunjukkan dia malas. Kualitas hanya bisa dibangun lewat pembelajaran. Bukan cuma lewat doa. Saya tahu saudara bisa membangun kualitas di dalam doa. Itu kualitas rohani. Tapi untuk membangun kualitas rohani pun saudara harus belajar firman. Saudara harus belajar dari buku-buku rohani dan sebagainya. Dari hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Tapi kau harus menumbuhkan kualitas di dalam dirimu. Dan engkau hanya bisa menumbuhkan kualitas dalam dirimu dengan belajar. Jadi saudara-saudara yang sudah rajin berdoa, bagus. Rajinlah juga belajar. Jangan semuanya maunya serba supranatural. Mungkin ini yang saudara tidak mengerti. Daud memang pertama kali mengalahkan Goliat itu nggak pakai baju perang. Pakai alih-alih, cuma pakai batu dari pinggir kali. Tapi selanjutnya Daud belajar perang, saudara. Ketika dia memimpin pasukan Israel, menjadi panglima Israel, dia belajar perang dan dia pergi ke medan perang pakai baju perang, pakai kuda. Dia nggak memimpin pasukan Israel pakai alih-alih, jalan kaki, nggak bisa naik kuda. Dia belajar naik kuda, saudara. Dia belajar caranya pakai pedang. Dia belajar pakai baju perang yang berat itu. Sebelumnya dia memang nggak bisa jalan pakai baju perang Saul. Ya mungkin kedodoran karena baju Saul kegedean buat dia. Badan Saul kan tinggi gede, saudara. Daud kan nggak begitu mungkin. Tapi yang saya mau beritahu saudara adalah setelah Daud mengalahkan Goliat dengan penyertaan Tuhan secara supranatural, kemudian Daud melakukan yang natural. Dia belajar naik kuda, dia belajar main pedang, dia belajar pakai tombak, dia belajar pakai ketopong perang, saudara, pakai baju perang. Dia belajar segala sesuatu tentang perang. Jadi Daud juga belajar, Daud tekun belajar. Itulah yang menyebabkan dia bisa jadi raja. Nah, kalau jadi raja tapi nggak bisa perang, siapa yang mau angkat saudara jadi raja? Tuhan pun tidak akan melakukannya. Kalau Tuhan mengangkat seseorang, tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang lain. Tuhan mengangkat Yusuf untuk menyelamatkan semua bangsa di dunia pada masa kelaparan. Tuhan mengangkat Daud untuk menyelamatkan seluruh Israel. Dan memimpin Israel kepada kehendak Tuhan. Untuk melakukan perintah Tuhan. Dan Tuhan mengangkat Esther, si gadis desa, menjadi ratu. Tujuannya untuk menyelamatkan Israel. Pada saat semua Israel mau dibunuh, mau dibasmi oleh Haman. Dan Esther menjadi penyelamat. Jadi ketika saudara diangkat ke tempat tinggi, saudara tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang lain. Bukan cuma untuk dirimu. Tuhan selalu punya tujuan untuk orang lain. Buat saya, saudara, orang yang bergaul dengan Tuhan itu seharusnya produktif. Orang yang rohani itu seharusnya produktif. Orang yang tidak produktif itu orang malas. Belajar. Kita melakukan yang natural, Tuhan akan melakukan yang supranatural. Belajar, tekun bekerja. Kalau saudara mau pelayanan pun, saudara harus belajar dan bekerja tekun. Mau jadi pengkhotbah, saudara harus belajar bagaimana caranya khotbah yang baik. Jangan khotbah 10 menit sudah kehabisan bahan. Belajar. Supaya bisa khotbah lebih baik. Supaya bisa dipakai Tuhan lebih hebat lagi. Belajar, bekerja. Belajar dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Belajar, bekerja. Dan Tuhan akan memberikan kemampuan yang lebih banyak lagi. Akhir-akhir ini, sejak berapa waktu yang lalu lah, Tuhan mulai memberikan kemampuan untuk saya menciptakan lagu-lagu rohani, saudara.
Ya awalnya karena saya doa, saya penyembahan, kadang-kadang cari-cari lagu yang mewakili hati saya susah sekali. Akhirnya nggak tahu gimana muncul nada-nada dari hati saya, muncul lirik lagu dari hati saya, dan tercipta lagu-lagu. Tapi saudara, kalau lagunya mentah-mentah dari hasil doa dan penyembahan ditampilkan untuk halayak ramai, ya nggak ada yang mau nyanyi, nggak ada yang mau dengar lah saudara. Harus diolah lagi, diproses lagi, disempurnakan. Dan saya juga melibatkan staf saya, orang-orang yang lain, untuk menyempurnakan lagu yang hasil doa dan penyembahan. Hanya orisinalitas dari doa penyembahannya itu nggak tergantikan. Cuma nadanya, liriknya bisa disempurnakan. Dan saya mulai belajar untuk mencipta lagu dengan lebih baik, saudara. Dan saya sih merasa saya sudah lebih baiklah dalam menciptakan lagu, membuat lagu-lagu, saudara. Ada sudah beberapa lagu yang muncul dari hati saya ketika doa dan penyembahan dan sedang digarap oleh tim saudara-saudara. Ya, jadi harus belajar. Sekarang ini zaman internet, saudara bisa belajar di mana saja melalui Google. Sekarang ini untuk belajar itu gampang sekali. Saudara bisa belajar apa saja di internet. Semua ada pembelajarannya. Itu sebabnya saya dorong semua saudara, ayo tekun belajar, tekun bekerja. Bukan cuma takut akan Tuhan, bukan cuma tunduk dan taat pada pemimpin, tapi juga tekun untuk belajar dan bekerja. Bukan cuma rajin berdoa, tapi juga rajin belajar, rajin bekerja. Jangan bodoh terus, saudara. Ayo mulai perlengkapi diri saudara dengan berbagai hal. Pelajari apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dirimu. Kalau Tuhan kasih pelayanan, pelajari, tingkatkan kualitas pelayanan di bidang itu. Pelajari apa saja yang ada di depan mata, pelajari. Pelajari apa saja. Saya belajar. Apa yang Tuhan dorong saya untuk belajar, saya pelajari semuanya. Dan itu sebabnya saya dorong setiap saudara juga tekun belajar, tekun bekerja. Dengan 3T ini, takut akan Tuhan, tunduk dan taat pada pemimpin, tekun belajar dan bekerja, maka saya yakin saudara akan siap diangkat tinggi oleh Tuhan.